Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengambilan keputusan. Dan anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Herawati, bersama dengan Haris Munandar. Langsung saja ke materinya, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan pemimpin 3 kategori pekerjaan manajer menurut Miss Bird 1973. Yang pertama yaitu ada peran interpersonal, ada peran informasional, peran keputusan. Ada 5 cara pengambilan keputusan. Yang pertama ada autokrasi, kedua semi-autokrasi, ketiga semi-konsultasi, keempat konsultatif, dan yang kelima demokrasi. Ada 5 sistem pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau mengenali masalah apa yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu membuat alternatif atau menjadi jawaban dalam pemecahan masalah adalah sangat penting. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif seperti menilai keuntungan dan kerugian ataupun kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif. Dan yang keempat ada implementasi alternatif, yaitu memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang diajukan dalam mendukung keberhasilan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi alternatif. Tindakan harus diperbaiki dengan melihat alternatif-alternatif yang diajukan. Skema pengambilan keputusan. Penanganan yang tepat terhadap situasi pengambilan keputusan juga akan menentukan keberhasilan pengambilan keputusan. Situasi pengambilan keputusan menjadi muncul dalam diri seseorang ketika ia dihadapkan dengan permasalahan dan beberapa alternatif atau pilihan sebagai jawaban dari permasalahannya. Jenis-jenis keputusan ada 2. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu prosedur spesifik yang dibuat untuk masalah-masalah yang berulang dan rutin. Dan ada keputusan tidak terprogram, keputusan yang diperlukan untuk masalah-masalah manajemen yang unik dan kompleks. Jenis-jenis keputusan yang baik. Yang pertama yaitu ada keputusan strategis, yang mana kebijakan dan arah organisasi merupakan keputusan strategis. Kebijakan yang pengaruhnya sangat besar terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisasi. Yang kedua ada keputusan operasional, yang mana keputusan organisasional menyangkut pengelolaan organisasi sehari-hari. Gaya pengambilan keputusan juga ada 2. Yang pertama yaitu gaya rasional. Rasional yaitu masuk akal, kemampuan yang tinggi dalam perencanaan.
dan cenderung menyelesaikan tugas dengan kontrol yang tinggi. Dan gaya kedua yaitu ada gaya intuitif, perasaan, kesadaran, emosional, fantasi, dan kadang-kadang bersifat impulsif atau cepat mengambil keputusan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengambilan keputusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam menetapkan alternatif solusi permasalahan organisasinya. Kemudian menetapkan satu di antara banyak alternatif sebagai solusi yang dianggap tepat. Kualitas seorang pemimpin dapat dilihat dari cara seseorang pemimpin dalam memutuskan suatu perkara. Langkah-langkah yang diambil, seorang pemimpin membutuhkan pengalaman yang cukup, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan telah melalui proses yang terstruktur dan terukur, sehingga melahirkan keputusan yang arif lagi bijaksana. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.